Kasus 110 WNI yang jadi korban bisnis online scam di Kamboja ini menjadi sorotan. Kita akan membahas bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh. Selamat malam Pak Oleh. Selamat malam Mas. Pak Oleh, ini tentu menjadi sorotan ketika 110 WNI kabur, bahkan ricuh ketika kaburnya pun. Kalau temuan dari Komisi 1 apa saja soal ini Pak Oleh? Pada dasarnya kami sedang melakukan giat reses ya, sampai tanggal 3 November. Kami belum mendapatkan data secara otentik, secara komprehensif dari pemerintah melalui Kemenlu maupun melalui Badan P2MI ini kan. Nah, saya mungkin saja para pimpinan sudah mendapatkan data, akan tetapi kami sebagai anggota belum mendapatkan data yang aktual. Berapa orang sebenarnya yang sesungguhnya ada di Kamboja, berapa orang yang bermasalah, berapa orang juga yang melakukan kerusuhan-kerusuhan seperti yang diinformasikan melalui media, TV, koran maupun medsos ya seperti itu. Nah, kejadian ini tentu akan menjadi sebuah perhatian khusus, terutama bagi kami adalah soal diasporanya. Karena memang kalau soal ketenaga kerjanya kan di komisi lain. Khusus diaspora, Komisi 1 bertanggung jawab untuk bagaimana mengawal pemerintah memberikan rasa aman bagi PMI-PMI yang di luar negeri. Nah, oleh sebab itu akan menjadi bahasan ke depan bagaimana tentu secara pribadi ya, secara pribadi saya akan mengusulkan untuk monitoring. Kalau hari ini kan monitoring dilakukan ke Arab Saudi. Monitoring tidak cukup ke Arab Saudi, tetapi harus diperluas. Diperluas kemana? Ke negara-negara bermasalah. Seperti Kamboja, Myanmar. Kamboja, Myanmar yang identik itu adalah negara-negara memproduksi scamming kan di sana. Pak Oleh, tapi itu sebetulnya sudah dinotis sejak lama oleh DPR, karena kasus WNI di Kamboja kan banyak sekali video viral seperti di skap, bahkan ada yang dianiaya juga, itu udah beberapa bulan yang lalu. Ini sudah dinotis oleh DPR sejauh-jauh hari. Saya rasa karena saya baru ya, saya nggak tahu di periode yang lalu apakah Myanmar, Kamboja ini sudah dinotis dan atau belum. Lalu bagaimana status notisnya itu? Sudah ada aksi nyata atau belum? Yang viral di mana-mana adalah soal monitoring ke Arab Saudi. DPR senantiasa komisi terkait menyorot terus-menerus ke Arab Saudi. Mengabaikan kepada negara-negara bermasalah walaupun jumlahnya kecil. Tetapi ini kan masalah bagi saya, khususnya fraksi PKB, satu orang nyawa diaspora Indonesia itu ancaman bagi kami. Maka oleh sebab itu ke depan harus dilakukan monitoringnya, diperluas. Tidak hanya Arab Saudi tetapi negara-negara yang bermasalah. Ini perlu monitoring. Kenapa perlu monitoring dulu? Moratorium bukan monitoring, maaf. Baik. Artinya moratorium, hentikan dulu ya proses. Bukan monitoring, tapi moratorium. Stop ya pengiriman tenaga kerja ke sana ya, Kamboja dan juga Myanmar tadi. Moratorium ini harus diperluas. Tidak hanya Arab Saudi, tetapi negara-negara yang senantiasa tidak henti-hentinya melakukan sebuah, katakan quote and quote adalah TPPO ya. TPPO. Karena ini klasifikasinya menurut saya jual beli orang, awal mula mengiming-imingi kerja, kemudian dengan gajinya besar, bahkan iming-imingnya semula ke Malaysia, lalu tahu-tahu dibawa ke Kamboja. Ini kan TPPO. Pak Oleh, kalau dengan temuan P2MI soal bahkan mencurigakan nih, ada penerbangan 4-5 kali ke Kamboja padahal bukan destinasi wisata. Kalau pandangan Anda, ini dicurigai memang ada yang menggerakkan tidak sampai ada demand yang begitu banyak penerbangan ke Kamboja?
Logikanya adalah tidak mungkin mereka akan mudah mendapatkan paspor, tidak mudah akan mendapatkan visa kalau tidak ada ordal. Ordal bisa dari dua negara, satu dari negara kita, kemudian kedua negara tujuan. Logikanya kan seperti itu. Kenapa mudah sekali membuat paspor? Kenapa mudah sekali mendapatkan visa dengan invitation letter working ataupun Undangan bekerja. undangan kerja, visa kerjanya yang nggak jelas. Mm-mm. Semestinya ke depan Komisi 1 akan meminta ke Menlu. Kemudian juga ini kaitannya dengan Dirjen Imigrasi Mm-mm. untuk berhati-hati dan memberikan ketegasan. Jangan terlalu diobral. Oh. Maka notis pembuatan paspor harus ada negara-negara tertentu, termasuk nih di Kamboja. Kalau tidak dinotis ini Kamboja, kemudian terus diobral, maka tidak heran kalau kursi pesawat itu tiap hari penuh. Iya, sampai 70% Pak Oleh. Ini menurut Ya. Anda kendala selama ini yang Anda lihat, Anda rasakan kendala ketika untuk bisa menertibkan para pekerja migran ke daerah yang rentan TPPO itu apa sih, termasuk soal Kamboja ini? Sebenarnya tidak ada kendala, hanya satu, soal kemauan. Will kemauan, mau gak melindungi WNI kita. Kalau memang mau melindungi kita, otomatis moratorium akan dilakukan, pengetatan visa akan dilakukan, pengetatan pembuatan paspor juga akan dilakukan. Kan seperti itu, Pak. Nah, karena will-nya kurang, maka terjadilah, dalam bahasa lain saya minta maaf, tidak menyinggung kementerian, tidak. Terlalu diobral paspor kepada WNI yang nggak jelas mau kemana dia. Oleh sebab itu persyaratannya harus diperketat. Tentu tidak untuk ke semua negara ya, tetapi notis pada negara-negara bermasalah. Oke, ada catatan. Baik, terima kasih anggota Komisi 1 DPR Oleh Soleh menyampaikan pandangan soal bagaimana adanya fenomena WNI yang kabur dari Kamboja dari bisnis online scam. Terima kasih Pak Oleh.